Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Mulkiatori dengan NIM 21031313034. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ekonomi internasional mengenai Bank Internasional. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan tentang peranan bank dalam pembayaran internasional dan jelaskan juga 3 pola finansial internasional. Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam pembayaran internasional. Beberapa peran utama bank dalam konteks ini meliputi 1. Letter of credit ataupun LC. Bank berperan sebagai perantara yang mengeluarkan letter of credit yang merupakan jaminan pembayaran kepada eksportir. Ini memberikan kepercayaan kepada kedua pihak dalam transaksi internasional. Kemudian yang kedua, pengiriman uang. Bank menyediakan layanan pengiriman uang internasional yang memungkinkan transfer dana antar negara dengan aman dan efisien. Kemudian yang ketiga, layanan escrow. Bank dapat bertindak sebagai pihak ketiga yang menahan dana transaksi sampai semua rakyat dan kondisi kontrak dipenuhi. Kemudian yang keempat, pemrosesan pembayaran. Bank memfasilitasi pemrosesan pembayaran internasional dengan menggunakan sistem seperti SWIFT, Societe for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, untuk mentransfer dana antar bank di berbagai negara. Kemudian yang kelima, konversi mata uang. Bank menyediakan layanan konversi mata uang yang memungkinkan pelaku bisnis internasional untuk menukar mata uang asing sesuai dengan kebutuhan transaksi. Dan kemudian yang keenam, manajemen risiko valuta asing. Bank membantu perusahaan untuk mengelola risiko valuta asing dengan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka, forward contract, dan opsi valuta asing, foreign option. Dan yang terakhir, layanan keuangan terkait ekspor-impor. Bank juga menawarkan berbagai layanan keuangan terkait ekspor dan impor, termasuk pembiayaan perdagangan, asuransi kredit ekspor, dan pembiayaan ekspor. Nah, dengan dijelaskannya berbagai poin tadi di atas, bank berperan sebagai perantara keuangan yang andal dalam transaksi internasional. Bank membantu memfasilitasi perdagangan global dan meminimalkan risiko terkait dengan pembayaran dan konversi mata uang asing. Kemudian, 3 pola finansial mencakup berbagai fenomena dan interaksi ekonomi di seluruh dunia. Ada 3 pola finansial internasional umum. Yang pertama itu adalah neraca perdagangan, yang kedua ada arus modal, yang ketiga ada utang luar negeri. Yang pertama, neraca perdagangan. Ini mengacu pada selisih antara ekspor dan impor suatu negara. Jika sebuah negara memiliki surplus perdagangan, berarti mereka mengekspor lebih banyak barang dan jasa daripada yang mereka impor. Sebaliknya, jika ada defisit perdagangan, itu berarti negara tersebut mengimpor lebih banyak daripada yang mereka ekspor. Kemudian yang kedua, arus modal. Ini mencakup aliran investasi, baik dalam bentuk investasi langsung maupun investasi portofolio antara negara-negara. Arus modal internasional dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang dan kondisi ekonomi suatu negara. Yang ketiga, utang luar negeri. Banyak negara meminjam uang dari lembaga keuangan internasional, pemerintah lain, atau swasta di luar negeri. Utang luar negeri bisa menjadi bagian penting dari pola finansial internasional suatu negara dan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi mereka. Perlu diingat bahwa pola finansial internasional sangat kompleks dan terkait erat dengan berbagai faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah di suatu negara tersebut. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu jelaskan pengertian valuta asing dan fungsi dari bursa falas dan fungsi bank devisa. Valuta asing yang sering disebut dengan forex atau FX merujuk pada pertukaran mata uang dari negara yang berbeda di pasar keuangan global. Pasar valuta asing adalah pasar terbesar di dunia, di mana mata uang diperdagangkan satu sama lain. Pengertian valuta asing mencakup beberapa konsep penting,
Yang pertama, pertukaran mata uang. Valuta asing melibatkan proses pertukaran mata uang satu negara dengan mata uang suatu negara yang lain. Ini diperlukan untuk perdagangan internasional, perjalanan, investasi, dan spekulasi. Kemudian yang kedua, pasar forex. Pasar valuta asing adalah pasar terdesentralisasi, di mana mata uang diperdagangkan ini beroperasi 24 jam selama hari kerja dan melibatkan berbagai peserta, termasuk bank, lembaga keuangan, perusahaan multinasional, spekulan, dan investor individu. Kemudian untuk yang ketiga, nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang mengukur beberapa banyak satu mata uang bisa ditukar dengan mata uang yang lain. Ini bisa berfluktuasi terus-menerus berdasarkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan peristiwa global. Kemudian yang keempat, spekulasi dan investasi. Banyak individu dan entitas memperdagangkan valuta asing untuk tujuan spekulasi ataupun investasi. Mereka mencoba memprediksi pergerakan harga mata uang dan mengambil posisi yang sesuai untuk menghasilkan keuntungan. Nah, valuta asing adalah komponen penting dalam ekonomi global dan memungkinkan perdagangan internasional, investasi asing, serta aliran modal lintas negara. Pasar forex memiliki karakteristik yang sangat unik, termasuk tingkat likuiditas yang tinggi dan kemampuan untuk berpartisipasi sepanjang waktu, sehingga menjadi area yang penting dalam keuangan internasional. Nah, kemudian bursa falas ataupun forex dan bank devisa memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam pasar valuta dan dalam sistem keuangan internasional secara umum. Berikut adalah fungsi dari bursa falas dan bank devisa. Untuk bursa falas ataupun forex, fungsinya yaitu yang pertama, perdagangan mata uang. Bursa falas adalah tempat di mana mata uang dari berbagai negara diperdagangkan. Fungsi utamanya adalah memfasilitasi perdagangan mata uang, baik untuk tujuan bisnis internasional, investasi, maupun spekulasi. Kemudian yang kedua, penyediaan likuiditas. Forex menyediakan likuiditas tinggi yang berarti perdagangan dapat dengan mudah membeli ataupun menjual mata uang dimanapun dan kapanpun. Ini membuat pasar ini sangat cair dan memungkinkan aksi harga yang cepat dan efisien. Kemudian yang ketiga, harga dalam waktu nyata. Forex memberikan informasi harga mata uang secara real time, yang penting bagi para pelaku pasar untuk membuat keputusan perdagangan yang tepat. Kemudian yang keempat, spekulasi dan investasi. Banyak pelaku pasar termasuk trader, spekulan, dan investor institusional menggunakan pasar forex untuk spekulasi dan investasi dalam mata uang yang asing. Nah, kemudian untuk fungsi bank devisa. Yang pertama, penyedia layanan keuangan. Bank devisa adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan yang berkaitan dengan mata uang asing, termasuk pertukaran mata uang, rekening valuta asing, kartu kredit valuta asing, dan layanan perbankan internasional. Kemudian yang kedua, penyedia likuiditas. Bank devisa juga berperan dalam menyediakan likuiditas dalam pasar valuta asing. Mereka menjadi penyedia utama likuiditas di pasar antar bank. Kemudian yang ketiga, manajemen risiko mata uang. Perusahaan dan individu sering menggunakan bank devisa untuk manajemen risiko. Bank ini menyediakan berbagai produk yang sangat derivatif seperti kontrak berjangka, opsi, dan lindung nilai yang membantu melindungi mereka dari fluktuasi mata uang yang merugikan. Nah, yang keempat, transaksi valuta asing. Bank devisa berperan dalam melakukan transaksi valuta asing atas nama pelanggan, seperti bisnis internasional yang perlu membayar ataupun menerima pembayaran dalam mata uang asing. Kemudian, bursa falas berfungsi sebagai pasar tempat perdagangan mata uang langsung, sedangkan bank devisa berperan sebagai penyedia layanan keuangan
yang berhubungan dengan mata uang asing dan membantu individu dan perusahaan dalam manajemen risiko serta pemenuhan kebutuhan keuangan mereka dalam mata uang asing. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan arbitrage beserta contohnya. Arbitrage adalah praktik memanfaatkan perbedaan harga antara dua negara atau satu pasar dengan pasar lain. Arbitrage memanfaatkan ketidaksempurnaan atau ketidakseimbangan pasar untuk membeli murah dan menjual lebih mahal lagi. Menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga tersebut, ini biasanya melibatkan tindakan cepat karena perbedaan harga seringkali terjadi. Nah, kemudian untuk contoh arbitrage, saya analogikan ataupun saya beri contoh. Misalnya, ada perbedaan harga pada pasangan mata uang Euro dan USD di dua bursa falas yang berbeda. Di bursa falas A, 1 euro dapat dibeli dengan 1.100 dolar US. Sementara di bursa B, 1 euro dapat dijual dengan 1.110 dolar US. Nah, dalam hal ini seseorang arbitrage dapat melakukan langkah-langkah berikut untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, dengan membeli dan menjual cepat, arbitrage menghasilkan keuntungan sebesar 0,0010 dolar US per euro. Nah, penting untuk dicatat bahwa arbitrage seringkali sangat kompetitif dan memerlukan kecepatan serta teknologi tinggi. Ketika perbedaan harga terdeteksi, peserta pasar biasanya segera mengambil tindakan untuk menghilangkan perbedaan tersebut. Arbitrage seringkali hanya menghasilkan keuntungan yang sangat kecil per transaksi, tapi dalam volume tinggi. Keuntungan biasanya yang sangat signifikan. Kemudian untuk nomor yang terakhir ataupun nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan hedging beserta contohnya. Hedging adalah strategi yang digunakan dalam manajemen risiko untuk mengurangi atau melindungi risiko finansial. Untuk melindungi ataupun mengurangi risiko potensial dari perubahan harga aset atau instrumen finansial tertentu. Ini dilakukan dengan cara mengambil posisi yang berlawanan dengan posisi yang ada untuk mengimbangi risiko yang mungkin timbul pada saat itu. Nah, tujuan utama dari hedging adalah untuk melindungi nilai aset atau investasi dari fluktuasi harga yang tidak diinginkan. Kemudian untuk contoh dari hedging itu sendiri, misalkan kita adalah seorang petani yang berkebun jagung dan akan panen dalam beberapa bulan. Nah, kemudian kita khawatir bahwa harga jagung di pasar akan turun sebelum kita menjual jagung tersebut pada pasca panen. Nah, yang akan mengurangi pendapatan kita gitu kan. Untuk melindungi diri dari risiko tersebut, kita harus menggunakan strategi hedging dengan kontrak berjangka. Nah, yang pertama strateginya, kita masuk ke kontrak berjangka dengan pedagang jagung, di mana kita setuju untuk menjual jagung pada harga tertentu yang telah disepakati pada nanti saat panen. Dengan demikian, kita mengunci harga penjualan tersebut dengan pedagang ataupun pemasok jagung tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ketika panen tiba dan harga jagung nanti di pasar turun, kita masih dapat menjual jagung dengan harga yang telah diatur dengan jangka kontrak yang telah kita sepakati sebelumnya. Nah, ini dapat melindungi potensi kerugian akibat penurunan harga jagung sebelum kita mengetahui harga jagung yang sebenarnya. Alhamdulillah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai berbagai macam materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh semua yang ada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.